Ada yang mau ditanyakan untuk apa? Untuk tugas kemarin? Bukan tugas kemarin, untuk pelajaran kemarin. Apa sudah jelas apa masih bingung? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut untuk materi malam ini. Kemarin kita sampai pada persamaan kuadrat ya, yaitu pengertian persamaan kuadrat dan cara menyelesaikannya, yaitu yang untuk bentuk biasa, yaitu yang ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk yang sudah punya modul halaman 21. Kemudian yang di poin 2 nanti kita akan kita kemarin sudah sampai sini ya, bentuk biasa yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dimana kita kemarin sudah menyelesaikan beberapa contoh yang x min x1 kali x min x2 sama dengan 0. Sekarang untuk yang kedua, yaitu untuk bentuk murni, yaitu ax kuadrat plus b sama dengan 0, dimana untuk ax kuadrat itu sama dengan min c. Kenapa? Karena gini, kan di sini ada persamaan ax kuadrat plus c sama dengan 0. Berarti kan kalau seandainya kita menulis dalam bentuk ax kuadrat itu akan sama dengan sini ax kuadrat, dia akan sama dengan min c karena c nya berubah dari ruas kiri ke ruas kanan. Sehingga untuk x1 x2 nya itu akan sama dengan, kan di sini ada x kuadrat sama dengan min c per a, sehingga x nya atau x1 2 nya sama dengan plus minus akar min c per a. Di sini adalah nilai untuk penyelesaian dari bentuk murni ax kuadrat plus c sama dengan 0. Kita sekarang ambil contohnya. Kalau yang di buku itu adalah sebentar ya. Yang di buku yaitu contoh soal yaitu faktoran dari 2x kuadrat min 4 sama dengan 0. Di sini kan 2x kuadrat min 4 sama dengan 0, dimana 2x kuadrat akan sama dengan 2. 2x kuadrat sama dengan 4. 2x kuadrat sama dengan 4. Kemudian x kuadrat sama dengan 4 per 2. Yaitu berarti x kuadratnya sama dengan 2. Karena 4 dibagi 2 kan sama dengan 2. Berarti x-nya sama dengan plus minus akar 2, yaitu x1 akan sama dengan akar 2 dan x2 nya akan sama dengan min akar 2. Jika kita mengacu pada rumus yang sudah kita selesaikan tadi, maka nilainya x1 sama dengan x akar 2 dan x2 sama dengan min akar 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah di sini? Sudah jelas apa masih bingung? Suaranya hilang. Yang lainnya kedengeran nggak? Sekarang sudah kedengaran belum?
Oke, ini kan untuk contoh yang kita selesaikan kemarin ya, yang barusan saya jelaskan. Kemudian gimana kalau kita mau mencari cara yang kemarin, yaitu x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. Jika kita menggunakan cara tersebut, yaitu caranya adalah x kuadrat 2x kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti di sini kita akan mempunyai bilangan akar 2x kuadrat min akar 4 dikali dengan akar 2x kuadrat plus 4 plus akar 4 sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian di sini kita keluarkan dalam bentuk akar ini kan sudah dalam bentuk 2x kuadrat min x kuadrat, berarti kita bisa menulisnya dalam bentuk dalam bentuk x kuadrat diakarkan kan dia bisa, yaitu keluar dari dalam bentuk akar, yaitu tinggal x. Sedangkan akar 2 dia nggak punya nilai, maksudnya nggak bisa dikeluarkan, kita tetap tulis dalam bentuk akar 2, kemudian dikurangi akar 4 yaitu 2. Ini untuk yang ruas pertama. Untuk yang ruas kedua sama saja, yaitu kan x kuadratnya diakarkan menjadi x, kemudian akar 2 tetap dalam bentuk akar 2 dan ditambah dengan akar 4 yaitu 2 sama dengan 0. Dari sini kita akan ketemu nilai x akar 2 sama dengan 2. Kemudian atau x akar 2 sama dengan min 2. Begini kan? Kemudian kita selesaikan satu-satu. X kali akar 2 sama dengan 2. Kemudian nilai x sama dengan 2 per akar 2. Karena kita ada akar di sini dan akar di sini, untuk menghilangkan maka kita kalikan dengan akar 2 untuk menghilangkan nilai akar di bawah. Dikali dengan akar 2 karena nilai ini itu adalah sama dengan 1, berarti dia kan sebenarnya tidak bernilai. Kemudian 2 dikali akar 2 akan menjadi 2 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2 dia sama dengan 2, karena kan kalau diakarkan dia menjadi akar 2 kuadrat sama dengan 2. Dari sini kita bisa coret 2-nya sehingga tinggal akar 2. Dan cara yang sama itu berlaku untuk yang nilai negatifnya. Sampai di sini jelas? Apakah bingung atau jelas? Ada pertanyaan kah? Ada yang mau ditanyakan? Oke, yang belum jelas yang mana Mbak? Yang sebelah mana yang belum jelas? Yang cara kedua ya? Yang ini jelas kan? Kalau yang pertama ini jelas kan?
Cara keduanya ya, cara keduanya diulangi untuk cara keduanya. Tak tulis di sini aja. Tadi kan di sini kan ada soal, seandainya ada soal 2x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kemarin kita kan kalau ada persamaan seperti ini kan kita sudah tahu kita akan menyelesaikannya dalam bentuk x min x1 dikali dengan x min x2 sama dengan 0, ya kan? Kemudian berarti dari sini kita harus mencari nilai x min x1 nya dan x min x2 nya itu berapa. Di sini kita punya 2x2 dan 2x2 dan min 4. Cara yang paling gampang adalah kita memfaktorkan dengan bilangan sejenis, yaitu kita akan dapat nilai dari akar 2x kuadrat dikurangi akar 4 dikali dengan akar 2x kuadrat plus 4. Sorry, kagak hapus. Kalau ada 2x kuadrat, tak ulang ya, 2x kuadrat min 4 sama dengan 0. Di sini kita akan memfaktorkannya dalam bentuk akar 2x kuadrat dikurangi akar 4 dikali akar 2x kuadrat ditambah dengan akar 4 sama dengan 0. Dari sini kita akan tahu kalau seandainya ini kan nanti ini dikalikan ini dikalikan dengan ini, kemudian ini dikalikan dengan ini dan ini dikalikan dengan ini kan. Nanti juga akan ketemu nilainya 2x kuadrat min 4x sama dengan 0. Karena 2x kuadrat dikali 2x kuadrat akan menjadi 2x kuadrat. Berarti kan sama dengan 2x kuadrat. Kemudian akar 4 dikalikan dengan akar 4 menjadi akar 4 kuadrat, yaitu sama dengan 4. Kemudian di sini ada dua ruas, yaitu ada ruas A dan ada ruas B. Kemudian dari ruas A dan B kita selesaikan, yaitu akar 2x kuadrat min akar 4 sama dengan 0, ya kan? Berarti dari sini kita akan dapat nilainya akar 2x kuadrat sama dengan akar 4. Kemudian di sini ada akar, di sini juga ada akar. Kemudian kita keluarkan nilai-nilai yang di dalam akar ini keluar dari akar. Gimana caranya? Kalau akar x kuadrat dikuadratkan, salah 2x kuadrat x kuadrat sorry sampai dari sini ya, x kuadrat 4 sama dengan 0, berarti x kuadrat
kuadrat 2x kuadrat sama dengan 4, akar 4, benar. Di sini kita keluarkan ini dari akar dan ini dari akar. Berarti kalau 2 diakarkan nilainya berapa? Kalau akar 2 2 diakarkan nilainya akan tetap akar 2 kan? Yaitu kalau 2 diakarkan tetap dia bernilai akar 2. Kemudian kalau ada x kuadrat diakarkan, berarti nilainya tinggal x. Berarti kalau ada x kuadrat diakarkan kan x kuadrat dikali dengan setengah pangkatnya kan, berarti sama dengan x pangkat 2/2, berarti sama dengan x pangkat 1, sehingga di sini dia akan bernilai x. Sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham nggak? Untuk yang x ini. Gini, kan di sini ada 2x kuadrat di akar kan? Kita pertama, yaitu 2. Karena 2 di akar 2 kan dia tetap bernilai akar 2. Di sini paham ya sampai di sini? Kemudian ada 2-nya sudah hilang, berarti kan tinggal akar x kuadrat. Nilai akar x kuadrat itu berapa sih? Kalau kita tulis, dia akan sama dengan x kuadrat. Karena dia akar, berarti dia pangkat setengah. Di sini berarti x pangkat 2 dikali dengan setengah, yaitu akan sama dengan x 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berarti kan 1. Berarti sama dengan x. Makanya kenapa di sini nilainya sama dengan x. Sehingga nilai yang akar 2x kuadrat sama dengan x akar 2. Oke, paham ya sampai di sini? Kemudian akan sama dengan akar 4. Akar 4 kan berarti akar 2 kuadrat. Berarti kan sama dengan 2. Ya kan? Kita hapusnya ini. Sebentar, ini nggak ada hapusnya soalnya. Berarti di sini yang akar 4 ini sama dengan 2 karena kan akar 4 kan 2. Kemudian nilai x-nya berapa? X akan sama dengan 2 per akar 2. Untuk menghilangkan, biasanya kalau dalam matematika kita nggak boleh dalam bentuk seperakar. Jadi untuk menghilangkan akar di bawah ini kita kalikan dengan akar 2. Karena di bawah kita kalikan dengan akar 2, maka di atas juga akan kita kalikan dengan akar 2. Sehingga kalau sebenarnya kan akar 2 per akar 2 itu kan sama dengan 1. Jadi karena ini 1, berarti dianggap sebenarnya di sini itu nggak berubah fungsi, tapi cuma untuk perkalian. Kemudian 2 dikalikan dengan akar 2, yaitu 2 akar 2. Akar 2 dikalikan dengan akar 2 menjadi akar 2 kuadrat, yaitu sama dengan 2. Di sini 2 dan 2 kan kita bisa coret, sehingga tinggal akar 2-nya saja. Ini untuk yang A. Untuk cara yang B itu sama, tinggal ininya nanti X-nya min akar 2. Dengan cara yang sama nanti akan ketemu min akar 2. Sampai di sini ada pertanyaan atau mau ditulis, kalau nggak paham boleh ditanyakan. Oke, kalau paham kita lanjut ya. Ditulis dulu. Sini, sampai sini.
Kalau sudah selesai bilang ya, maksudnya kalau sudah selesai ditulisnya. Kalau sudah selesai nanti bilang. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu persamaan kuadrat tidak lengkap, yaitu tinggal ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Di sini untuk pemfaktorannya akan sama dengan a dikali dengan ax plus b, di mana x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan min b per a. Di sini kan kalau di sini x sama dengan 0 dan ax plus b sama dengan 0. Berarti x sama dengan min b, karena b nya kan berpindah ke kuas kiri, dibagi dengan a. Oke, sekarang kita lihat contoh untuk pemfaktoran tidak lengkap yang halaman contoh soalnya halaman 22. Di halaman 22 itu kan ada soal 2x kuadrat plus 4x sama dengan 0. Ya kan? Kemudian di sini kita bisa lihat di sini ada 2x. Kan di sini bisa kita tulis 2x dikali x. Dia akan berubah menjadi kalau 2x dikalikan x akan sama dengan 2x kuadrat. Kemudian di sini 4x, yaitu bisa kita tulis juga menjadi 2x kali x 2x kali 2, sorry. Kan karena 2x kali 2 sama dengan 4x. Di sini kita punya dua huruf yang berbeda dari yang persamaan A dan B ini, yaitu nilainya yang sama adalah 2A. Sehingga nilai 2A ini akan kita keluarkan, yaitu akan menjadi 2x. 2x dikali berapa? Yang pertama yaitu dikali dengan x, dan yang kedua ditambah dengan 2, ya kan? Karena ini sudah ada 2, berarti di sini 2. Tinggal x dan 2, berarti 2x plus 2, yaitu akan sama dengan 0. Sampai di sini paham nggak? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan kah sampai di sini? Jelas apa bingung apa gimana? Oke, sekali lagi ya.
Oke, sampai di sini ya. Berarti kan ada 2x kuadrat plus 4x sama dengan 0. 2x kuadrat itu bisa kita tulis 2x kali x. Karena 2x dikali dengan x itu sama dengan 2x kuadrat, ya kan? Kemudian ditambah dengan 4x. 4x bisa kita jabarkan sama dengan 2x dikali dengan 2. Karena 2x dikali dengan 2 itu akan sama dengan 4x kuadrat. Dari sini paham ya? Kalau nilai ini itu dari ini, kalau nilai yang 2x kali x itu sama dari 2x kuadrat. Kemudian dari 2x kali x ditambah dengan 2x kali 2 sama dengan 0. Di sini ada nilai yang sama, yaitu nilai yang sama adalah 2x. Di sini juga ada 2x. Sehingga nilai 2x ini kita keluarkan dari kurung, yaitu tinggal 2x. Kemudian yang di dalam kurung apa? Karena di sini kan ada 2x, di sini ada x, berarti kita tulis x. Di sini ada tambah plus, kita tulis plus. Kemudian di sini ada 2x dikali dengan 2. 2x-nya sudah keluar, berarti tinggal nilai 2-nya. Sehingga hasilnya adalah 2x kali dalam kurung x plus 2. Kemudian kalau yang dari acuan yang kita bahas tadi, di sini kan kita tahu itu akan ada ax kuadrat plus x sama dengan 0. Maka x kali ax plus b sama dengan 0, yaitu x1 sama dengan 0 dan x2 nya sama dengan min b per a. Dari sini berarti kita ada dua nilai, itu ini adalah x1 dan yang ini adalah x2. Kemudian kita akan tahu x1 sama dengan 0, nilai x1 nya sama dengan 0, yaitu di sini 2x sama dengan 0, sehingga x sama dengan 0. Kemudian untuk yang x2 nya yaitu x plus 2 sama dengan 0, sehingga x sama dengan min 2. Itu x1 dan x2. Sehingga x1 nya sama dengan 0 dan x2 nya sama dengan min 2. Di sini sampai di sini paham? Paham ya sampai di sini? Oke, mau dicatat dulu atau sudah dicatat? Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Kemudian yang keempat yaitu pemfaktoran persamaan kuadrat bentuk umum. Yang mana di sini ax2 plus bx plus c sama dengan 0. Di mana dapat difaktorkan menjadi bentuk ax min x1 dikali dengan x min x2. Kemudian kita lihat contoh yang halaman 22. Halaman 22 itu ada soal 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0.